para pemirsa, jumpa lagi kembali kita berdua ini acara ngobrol-ngobrol ini. Untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita tentang penghapusan ketentuan pasal dalam undang-undang. Jadi, di dalam istilahnya apa? Untuk topik kita itu, ini terkait dengan permohonan. Jadi permohonan terkait dengan penghapusan pasal tentang penggeledahan dalam KUHP. Jadi kemudian yang kita bahas di sini adalah terkait dengan bagaimana sih ini kemudian bisa berfungsi dengan baik terkait dengan perubahan pasal. Nah, dalam membahasnya, saya nggak dia sendirian ya, dari saya yaitu tempat baca beritanya itu ya, terkait dengan permohonan. Jadi ini ada permohonan untuk merubah ketentuan pasal tentang penghapusan pasal penyidikan. Jadi di sini ibaratnya ada orang-orang yang memohonkan itu untuk penghapusan terkait dengan ketentuan penyidikan. Padahal kalau Erika juga sempat tahu penyidikan dia berfungsi untuk mendapatkan barang bukti pada saat itu lagi mengeluarkan adanya suatu peristiwa hukum. Nah, kalau menurut Erika sendiri, Erika juga selaku praktisi juga masih bisa memberikan pandangan yang sangat kita. Kita sepatut enggak kalau dalam pihak itu ada pembatasan tentang masa penelitian. Silakan. Eh, kalau kalau aku sih terus terang nggak ada isu ya, karena ini yang jadi isu adalah em, Hmm. beliaunya sering pulang malam gitu kan, sedangkan biasanya kalau Hmm. malam-malam tuh banyak rahasia dari polisi kayak gitu-gitu. Kalau kalau aku sih terus terang selama selama kita nggak ngapa-ngapain itu I'm good gitu loh. Maksudnya eh ya nggak apa-apa, silakan aja digeledah. Emang kita nggak apa nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena kalau pas aku lagi di Jakarta pas pergi sama teman-temanku tuh sering banget. Tiap Hmm. malam tuh mungkin kalau ada beberapa temanku itu yang suka kita bilangnya itu bar hopping. Jadi pindah-pindah dari satu tempat clubbing ke tempat clubbing yang lain gitu. Jadi eh, tiap kita pindah tempat itu selalu berhenti di kayak kayak Hmm. apa patroli untuk apa pemeriksaan tuh loh kok. Jadi kita tiap pindah itu selalu diperiksa. Jadi tapi kalau aku pribadi sih it's okay gitu loh. Maksudnya ya kita emang nggak ngapa-ngapain. Kita nggak maksudnya nggak nyetir sambil mabuk lah atau kita nggak juga menggunakan obat-obat terlarang. Jadi aku ngerasa ya fine fine aja gitu loh. Dan kalau aku bilang itu sudah seharusnya dilakukan karena terus terang eh kita bisa lihat sendiri kan orang-orang tuh kadang-kadang banyak itu kan maksudnya itu kan tindakan preventif yang mungkin tadinya mencegah untuk orang-orang yang pulang clubbing mabuk terus mereka masih Hmm. nyetir kayak gitu-gitu terus mungkin atau mungkin juga itu adalah apa orang-orang penjual narkoba kayak gitu atau pemakai narkoba itu kan fungsinya untuk itu jadi kalau kalau aku pribadi sih nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya dan itu sudah buat aku itu kewenangan polisi gitu loh untuk menggeledah mobil kita atau kendaraan kita atau mungkin apa diri kita. Biasanya kan kalau kalau anu kan kalau polisinya kelihatannya orang yang mencurigakan kan sampai sampai badannya juga digeledah gitu. Kalau aku bilang itu it's fine gitu loh. Itu eh, apa ya? Kalau aku bilang membuat masyarakat kita lebih tertib dan aku yang emang emang tidak melanggar yang begitu-begitu kitanya juga lebih tenang gitu loh dengan ada polisi yang berpatroli yang melakukan apa stop untuk apa pengecekan checkpoint itu I'm good gitu loh aku seneng gitu loh. Jadi kemudian itu memang itu ya, sebenarnya itu tidak menjadi soal ya, karena kalau misalkan itu pasal Mm-mm. penggeledahan memang ibaratnya ya itu justru membantu ya pihak yang berwajib juga untuk kemudian
melakukan proses pemeriksaan itu tidak ada yang salah kan dalam hal ini. Jadi Mm-mm. menurutnya ya itu ya sangat wajar kalau emang itu semua ada di dalam bahwa buat merupakan gitu. Lo gini nih, gitu. Jadi kalau mereka ada keinginan menghapus pasal itu, berarti apakah kita merasa terganggu dengan pemeriksaan? Karena kalau misalnya Erika lihat di sini kan mereka melakukan permohonan itu pasti ada alasannya. Nah, itu apakah kamu itu adalah sebuah alasan yang bisa diterima dengan dia secara logika kok menariknya ya iya enggak perlu karena aneh juga kalau kita harus mengajukan permohonan untuk menghapuskan pasal tentang pemberantasan gimana itu. Kalau kalau aku sih rasanya kalau kalau apa maksudnya untuk pasalnya sendiri sih kalau aku bilang ya udah biarin aja gitu loh dan Iya. untuk penggeledahannya kalau aku bilang sih itu diperlukan gitu loh. Jadi ya Hmm. ya gimana ya apa maksudnya eh belakangan ini emang sering banget sih maksudnya yang uji material padahal kalau menurutku itu sudah apa ya sudah sepantasnya untuk dilakukan dan kalau aku bilang sih kalau kewenangan polisi semakin dibatasi itu tingkat kriminalitas di masyarakat kita kemungkinan naik itu bisa 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 banyak banget jadi kalau aku bilang ya udah yang sudah oke. Maksudnya ini kan sudah dulu dari zaman kapanan itu sudah ada ya udah biarin aja gitu loh. Hmm. Jadi kalau menurutnya memang pasti sih tidak menjawab visual apalagi cuma karena alasan karena dia sering pulang malam terus kemudian itu ada rahasia kemudian tidak bisa memeriksakan pun jangan itu hanya menjadi selama apa mereka punya keresahan dan kalau mereka sendiri kan mereka pulang malam kan jadi mereka ada pemeriksaan oke mereka juga ketika mereka ditanya mereka boleh nggak saya periksa HP kalau mereka sendiri ketika polisi periksa HP-nya mereka oh pakai mereka merasa mati oh ya sudah ya ini silakan diperiksa atau mereka bilang "Loh, ini ada apa gimana ya Pak?" Kalau kalau aku sih balik lagi kok karena ngerasa nggak pernah ngapa-ngapain toh. Kalau kalau kayak gitu-gitu ya aku pasti bilangnya nggak apa-apa, Pak. Periksa aja, Hmm. emang kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Justru kalau kalau biasa dan gini biasanya aku seumur hidup belum pernah sih handphoneku diperiksa sama Pak Polisi. Cuman rasanya Pak Polisi juga nggak nggak maksudnya gini, dia pasti ngeliat orangnya juga kan. Kalau seandainya orang itu menurut dia mencurigakan gerak-geriknya, terus waktu mungkin biasanya sih kalau diberhentiin waktu rahasia kan biasanya ditanyain awal adalah SIM dan STNK gitu kan. Habis itu setelah setelah sudah selesai kalau kalau emang itu adalah pengecekan untuk apa sweeping kendaraan, biasanya habis itu kendaraannya yang dicek gitu kan. Selama kita nggak ngapa-ngapain juga pasti Pak polisinya nggak bakal sejauh itu lah. Maksudnya dalam artian kalau kalau emang Pak polisi ngerasa kita bukan eh, apa pelaku kriminal atau gerak-gerik kita tidak mencurigakan, biasanya polisi juga nggak bakal ngecek sejauh itu. Nggak usah ngomong sampai ngecek handphone ya, ngecek badan aja seumur umur aku belum pernah sih. Paling mereka cuma ngecek mobil karena itu emang emang rahasia untuk apa checkpoint untuk mobil atau motor gitu kan biasanya mereka ngecek itu SIM STNK terus dicek dalam mobilnya cuman itu juga sebentar doang cuma disenter-senterin gitu sampai kadang-kadang aku bilang loh Pak nggak ngeliatin ke sini nggak usah udah langsung aja sampai kadang-kadang gitu jadi aku ngerasa Pak polisi nggak bakal melakukan sejauh itu kalau dia nggak nggak curiga dengan orang tersebut kalau aku bilang sih kayak gitu. Juga mereka memang eh, itu sudah sudah wajar gitu. Memang sudah masuk apa, Mm-mm. tidak terlalu penting juga kalau memang harus dilakukan perubahan yang penting dari sini adalah kita memang Iya. selama kita tidak ada yang kita sembunyikan kita memang tidak perlu khawatir ya terhadap pasal Mm-mm. penggeledahan itu kan begitu. Iya. Oke, untuk konklusinya nih buat kita pada sore ini ya Pak dari tiga buat para netizen gitu.
Konklusinya sih untuk para netizen terutama yang pulang malam jangan takut lah meskipun banyak rahasia polisi itu fungsinya adalah menjaga ketertiban di masyarakat di malam hari. Malah kalau aku bilang justru semakin banyak rahasia dan checkpoint di jalan itu membuat kita lebih lebih tenang gitu loh. Jadi eh, terutama menekan angka kriminalitas di masyarakat kalau aku bilang sih kayak gitu. Oke, saya tambahin ya buat para netizen juga ya. Memang sebenarnya terkait pasal penggeledahan itu terkait diketahui memang di sini adalah hanya untuk memudahkan pihak kepolisian itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai itu adalah terlibat tidak. Jadi memang itu juga sekali juga untuk mengamankan juga banyak orang sebenarnya istilahnya apa kepentingan per orang aja juga. Tapi itu untuk memang agar juga polisi tidak bisa bekerja dengan maksimal untuk membantu untuk mencegah dan tindak apa kriminal, jadi juga untuk mengamankan para pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Begitu ya. Mungkin bisa nonton ya. Jangan kemudian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.